Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Putra. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kemal Masjid. Saya Muhammad Fadlan Jalaluddin. Saya Dewan Nusantoso. Nah, jadi kita mau bahas apa hari ini? Jadi hari ini kita bakal bahas kasus kemiskinan tentang kemiskinan Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Tapi sebelum itu kita bakal ngejelasin dulu nih COVID-19 itu apa. Menurut Dewa sendiri COVID-19 itu gimana? COVID-19 itu merupakan penyakit yang berkembang dari virus lama. Dari virus SARS-CoV-2 ya tentunya. Ya. Nah, terus ciri-ciri COVID-19 itu gimana? Nah, cirinya itu ada kayak demam, batuk, sesak nafas, sampai bisa juga kehilangan indera perasa. Kalian ada yang ngalamin COVID? Aku pernah sih awal-awal COVID masih rame-ramenya gitu. Gejala yang kamu sebutin sebenarnya benar semua. Tambahannya sih kalau aku badannya jadi cepat kelelahan. Ngomong-ngomong soal itu, kok bisa ya COVID sampai ke Indonesia? Nah, itu awalnya tahun 2019 ada kasus warga di Wuhan, Cina. Mereka itu terjangkit virus nggak dikenal. Awalnya belum terlalu terlihat dan parah, tapi lama-kelamaan ternyata virus itu menular dan cepat banget perkembangannya. Ini apa berita COVID? Coba kau baca, Mal. Kembali di iNews Pagi, pemirsa, jumlah terpapar COVID-19 sudah tembus 1 juta orang setelah bertambahnya 13.094 kasus positif pada 26 Januari 2021. Ya, dan Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mencapai 1 juta kasus infeksi virus corona. Wah, COVID emang cepet banget nyebarnya ya. Dari Cina sampai ke Indonesia. Dari 2 kasus warga Depok sampai adanya pandemi ya. Oh iya, dari kasus pandemi ini muncul kasus peningkatan kemiskinan di Indonesia tahu? Iya, Indonesia pas itu lagi benar-benar krisis pendapatan. Aktivitas semuanya diberhentikan secara serentak. Dari situ juga angka pengangguran juga naik. Banyak orang yang nggak bisa kerja, ditambah lapangan kerja yang terbatas karena pandemi. Terus karena pendapatan yang kurang, hal ini menciptakan ketidakseimbangan antara ekonomi dengan kebutuhan seseorang. Oh iya, muncul ketidakseimbangan antara pendapatan sama pengeluaran, terutama buat yang mau perawatan COVID. Harganya pas awal-awal tuh tinggi banget tahu. Oh iya, semua yang kita bahas barusan termasuk materi sosiologi, contohnya tentang pandemi ini bisa merujuk ke gejala sosial di masyarakat, seperti yang dijelaskan Auguste Comte. Tambahan dari gejala sosial itu bisa merusak keseimbangan lembaga seperti lembaga perusahaan yang tidak bisa beraktivitas. Selain itu, kita juga ngebahas sosiologi menurut Emile Durkheim tentang fakta sosial, di mana kita harus dapat menerima kondisi dengan berpindah dari offline menjadi online. Walau masih ada beberapa kasus perdebatan antara keputusan pemerintah dengan masyarakat, tapi itu memang jalan terbaiknya. Kesimpulannya, emang kita harus bertindak menyesuaikan keadaan seperti semuanya serba online. Pada masa pandemi, kita juga mau tidak mau ikut keputusan pemerintah. Itu dilakukan demi kebaikan kita bersama. Oke, mungkin cukup sekian podcast dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.